Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du, qad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ini adalah hadis yang agung yang penting sekali bagi kita semua yang mengharapkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena muslim adalah seorang yang tunduk pada Allah, yang berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, yang Rasulullah di dalam hadis yang aku ini menunjukkan kriteria yang selayaknya kita lakukan agar kita menjadi muslim yang hakiki, muslim yang sebenarnya, yaitu seorang yang pasrah pada Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang bisa mengikuti syarat Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW menyatakan, al-muslim man salim al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kaum muslimin selamat dari dia, dari lisannya, sehingga dia tidak mencela kaum muslimin, tidak melaknat mereka, tidak ghibah pada mereka, tidak melakukan namimah dan adu domba pada mereka, dan tidak berupaya untuk melakukan kejelekan pada mereka, bahkan menahan lisannya dari hal yang mengganggu mereka. Inilah sifat seorang muslim yang sebenarnya. Dan menahan lisan adalah perkara yang sangat berat, karena kebanyakan manusia, mereka terbiasa melepaskan lisannya, tidak menahannya, tidak mengontrolnya. Maka ketika seorang ingin selamat, sebagaimana dia menyatakan dia istislam, selamat dari azab Allah dan berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya menjaga lisannya. Karena Rasulullah mengkhabarkan bahwa tidaklah manusia terjerumus dalam neraka kecuali karena hasil buah dari lisan-lisan mereka. Betapa banyak dari manusia yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala karena lisan mereka. Betapa banyak dari manusia yang terjerumus Allah dalam nerakanya karena tidak bisa menjaga lisannya. Maka lisan adalah anggota tubuh yang paling berbahaya pada manusia. Karena itulah ketika seorang dia mengaku muslim, ingin menjadi muslim yang sebenarnya, maka wajib atas diri untuk menjaga diri dari melepaskan lisannya di dalam mengganggu kaum muslimin, menahan diri, menahan lisannya dari mengganggu kaum muslimin, dari mencaci mereka, membicarakan mereka dengan tidak baik, atau ghibah pada mereka, dan namimah adu domba di antara mereka. Maka inilah yang merupakan sifat seorang muslim yang sebenarnya. Kemudian juga yang kedua, bahwasanya dia wajib menjaga diri dari mengganggu kaum muslimin dengan tangannya, tidak melampaui batas pada mereka dengan memukul mereka, atau melukai mereka, atau mengambil harta mereka, atau mengisyaratkan sesuatu yang bisa membahayakan mereka. Inilah yang merupakan juga sifat setiap muslim, yaitu menjaga diri dari gangguan pada manusia dengan lisannya dan dengan tangannya. Dan hadis ini mafhumnya, barang siapa yang tidak bisa menjaga lisan dan tangannya dari mengganggu kaum muslimin, maka dia bukanlah seorang muslim yang sebenarnya. Maka siapa saja yang tidak memiliki kecuali membicarakan kaum muslimin, memakan harta mereka dengan cara yang batil, ghibah pada mereka, kemudian melanggar kehormatan mereka, maka dia bukanlah seorang muslim. Demikian juga orang yang dia tidak bisa menjaga dirinya, bahkan senantiasa menyakiti kaum muslimin dengan sikap dan perbuatannya, maka juga bukan seorang muslim. Maka Rasulullah dalam hadis ini mengkhabarkan bahwa orang muslim adalah yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ini berita dari Rasulullah SAW, dan tentunya bukan sekedar berita, tapi otomatis merupakan perintah agar kita menjaga diri, menjaga lisan dan tangan kita dari mengganggu kaum muslimin. Karena
ketika Rasulullah mengkhabarkan tentang seorang muslim yang sebenarnya, maka jelas kita diperintahkan untuk menjadi seorang muslim yang sebenarnya dengan menahan diri dari mengganggu kaum muslimin dengan lisan dan tangan kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita semua menjadi muslim yang sebenarnya, muslim yang hakiki, dengan berupaya menjaga lisan dan tangan kita dari mengganggu kaum muslimin di dalam diri-diri mereka, kehormatan mereka, dan harta mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menunjukkan kita berjalan yang lurus dan menjadikan kita orang-orang yang bisa mengikuti kebaikan dan mengikuti perkataan yang baik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.